Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha melihat, maha mendengar, maha menciptakan dan memiliki serta menguasai. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, pengawasan, penyiapan semua kebutuhan, bahkan juga memusnahkan. Dialah Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau seorang yang beriman selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan selawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan kita, idola setiap orang yang beriman, yang mengikutinya pasti akan senang, tentram, bahagia, tertuntun, tahu mana yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan dia di dunia, dan pada saat meninggal dunia di akhirat sana akan menuju ke surga yang abadi penuh dengan kenikmatan. Dan semua orang yang mendurhakainya, membencinya, tidak mengambil ajarannya, kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, maka pasti akan susah hidupnya, tidak punya panduan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan susahkan hidupnya di dunia, dan pada saat meninggal juga masuk di dalam neraka. Kita dianjurkan oleh Allah sebagai Tuhan kita memberikan salam dan taslim yang banyak untuk Nabi SAW. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau. Dan kalau kita menggabungkan dua kalimat ini, kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ikhwah akhwat rahiman rahimakumullah, sore ini semoga Allah berkahi di masjid yang mulia ini kita akan membahas 10 pilar mempertahankan rumah tangga. Banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami tentang pentingnya rumah tangga itu. Rumah tangga dan ruang lingkup lebih luas lagi keluarga. Rumah tangga dan keluarga adalah satu rangkaian, adalah pondasi asas daripada sebuah masyarakat. Komunitas masyarakat ini akan baik bila rumah tangga dan keluarga baik, dan akan rusak bila rumah tangga dan keluarga ini rusak. Munculnya penjahat-penjahat di masyarakat, kekerasan, kekasaran, juga perampokan, pelanggaran-pelanggaran kriminal, semua beranjak daripada rumah tangga yang dasarnya memang rusak. Dan semua yang kita temukan baik di masyarakat, anggota-anggota masyarakat yang berprestasi, baik dari sisi ekonomi, berhasil memiliki perusahaan-perusahaan, usaha-usaha, juga orang-orang yang prestasinya tinggi di akademik, kuliah, menjadi dosen, mengejar status-status akademiknya sampai S2, S3, sukses. Kita menemukan orang-orang yang baik, akhlaknya baik, tutur katanya santun, suka membantu orang lain, dermawan, lahir dari rumah tangga yang sehat dan normal. Maka semua beranjak daripada sini, saudaraku. Makanya Islam sangat peduli dengan rumah tangga. Dari jauh-jauh sebelum membangun rumah tangga itu, dari bagaimana memilih pasangan. Bahkan ulama memasukkan dalam ilmu tarbiyah bagaimana membina rumah tangga, salah satu substansial bahasannya itu termasuk haknya anak dan akan lahirnya kader manusia yang baik bermula dari bagaimana seseorang memilih pasangan hidupnya.
Dari situ Islam sudah mengajurkan atau menuntun caranya. Bagi setiap laki-laki, wasiat Nabi Muhammad SAW jelas. Tunkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu dinikahi umumnya karena 4 perkara. Li jamaliha, banyak orang menikahi wanita karena kecantikannya. Wali hasabiha, ada juga yang menikahi wanita karena jalur keturunannya. Wali maliha, ada yang menikahi juga karena hartanya, kekayaannya. Wali diniha, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan, prioritaskan, pilih yang beragama, maka hidupmu akan tentram. Semua laki-laki yang mengaku muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW akan memilih wanita yang beragama. Beragama dalam arti kata memahami agamanya dan menerapkan dalam hidupnya. Bukan tolak ukur agama itu kalau dia sholat tapi belum tutup aurat. Bukan itu tolak ukurnya. Bukan berarti tolak ukur agama dia pakai jilbab tapi masih merokok. Bukan itu tolak ukurnya. Memang betul-betul dia seorang mukminah yang mengetahui hukum-hukum Tuhannya Allah Azza wa Jalla dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud beragama. Artinya dia menjadikan agama sebagai simbol hidupnya, panduan hidupnya, kendaraannya melalui dunia ini menuju ke akhirat. Begitu pula bagi setiap muslimah. Wasiat Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. In lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita dan walinya, ayahnya, laki-laki yang kalian tahu dan ridho agama dan akhlaknya, pemahaman agamanya, aplikasi agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana nutup auratnya, bagaimana pendapatannya, kerjanya di mana. Kalau seorang muslim sholat 5 waktu tapi masih bekerja di tempat yang ada ribanya, belum masuk dalam kategori itu. Kalau masih ada seorang muslim yang sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan salah, masih suka menggibah, masih suka durhaka dengan orang tuanya, belum masuk dalam kategori itu. Kalau datang kepada kalian yang beriman, memang faham agamanya dan berakhlak yang baik, terima segera lamarannya. Kalau kalian nolak, maka tunggulah kerusakan yang akan terjadi di muka bumi. Berarti laki-laki dan perempuan dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga, kita tahu manusia. Itulah Allah ciptakan laki-laki, dzakarin wa untha, kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian hanya dari laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Dan Allah sudah pandu kita untuk membangun masyarakat yang baik, beranjak daripada rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga yang baik beranjak pertama dari bagaimana memilih pasangan yang baik. Landasannya di situ. Maka kalau seorang muslim membangun rumah tangga dari asas ini, maka dipastikan akan bahagia dengan izin Allah. Karena yang dia dahulukan adalah agama pasangannya. Pernikahan itu sendiri, saudaraku, disebutkan oleh para ulama memiliki definisi. Dan banyak umat Islam yang tidak menangkap definisi ini. Sehingga mereka menjalankan rumah tangga selain tidak peduli dengan pasangan yang harus beragama, juga tidak faham apa itu pernikahan. Ulama fikih sepakat mengatakan pernikahan adalah penyatuan antara dua jenis kelamin anak Adam. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan, dan khusus anak Adam. Dari definisi ini, haram hukumnya menikah sesama jenis. Memang harus dari 2 lawan jenis. Kemudian anak Adam haram hukumnya menikah dengan selain manusia. Gak boleh dengan jin, gak boleh dengan hewan. Karena banyak orang melampiaskan biologisnya kepada hewan. Orang-orang yang tidak paham agama, mereka melampiaskan dengan anjing, dengan hewan-hewan, sebagaimana kita tahu di negara-negara ateis. Islam hanya membolehkan kepada anak Adam. Berapa banyak dukun-dukun yang memang menikah sama jin-jin dan syaitan. Akhirnya mereka melanggar definisi nikah itu sendiri. Untuk
atau dalam satu ikatan ritual agama. Dalam satu ikatan ritual agama maksudnya adalah ibadah. Nikah itu diniatkan ibadah. Semua rumah tangga yang tidak diniatkan ibadah, pastikan di dalamnya akan amburadul. Kalau hanya karena hawa nafsu, kalau hanya karena disuruh oleh orang tua, kalau hanya karena teman-temannya semua sudah menikah, maka yang seperti ini rapuh sekali rumah tangganya. Tapi kalau karena ibadah, semua konsekuensi yang akan kita laluin kita siap. Saya kasih contoh. Orang kalau pergi haji, niatnya ibadah. Haji memang 6 hari saja. Tapi haji penuh dengan keletihan. Panasnya cuaca, ya, padatnya jalanan, macetnya orang. Kita tahu seperti kasus kemarin ada tertimpa musibah. Maka ada jemaah haji yang meninggal dunia. Kadang-kadang pengen sekali air es, air dingin, tidak ada. Adanya air biasa. Dan kita harus beraktivitas. Jumroh lah, tawaf lah. Walaupun dalam kondisi capek. Tapi subhanallah, adakah jemaah haji yang niatnya ibadah, begitu pulang ditanya kamu mau haji lagi, dia bilang tidak? Gak pernah ada. Walaupun capek, walaupun letih, mereka malah berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa haji lagi tahun depan. Kok bisa? Karena orang kalau niat ibadah, dia siap menghadapi semua konsekuensinya. Begitu pula rumah tangga. Teman-teman yang hadir di sini, memang materi yang saya sampaikan sore ini sebenarnya adalah materi orang yang sudah berumah tangga. Jadi memang bagaimana mempertahankan rumah tangga yang sudah ada ini. Harus ada pilar-pilarnya. Bangunan supaya kokoh, ada tiang-tiangnya. Maka tiang-tiang ini harus ada. Ada orang subhanallah berumah tangga sudah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang sampai 30 tahun, muncul kejenuhan dalam rumah tangga. Bagaimana caranya? Supaya hilang kejenuhan tersebut, supaya terus semangat menjalankan bahtera rumah tangga, supaya bisa mempertahankannya, kita butuh 10 pilar tadi. Saya kembali kepada definisi dulu. Pernikahan adalah penyatuan antara dua jenis, ya, kelamin atau dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama untuk menghalalkan hubungan biologis. Memang pernikahan teman-teman sekalian asasnya 50%-nya adalah biologis. 50%. Memang menikah karena ingin memenuhi kebutuhan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayat. Allah mengatakan telah dihiasi pada diri laki-laki atau manusia, masuk dalam di sini juga perempuan sama. Hubbus syahawat, rasa suka yang diikuti dengan syahwat. Kita butuh untuk melihat tatap-tatapan, ngobrol, ciuman, sentuhan, bahkan meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi Allah Azza wa Jalla mengajarkan caranya sebagai pencipta hanya dengan akad nikah. Akad nikah saya sudah jelaskan semalam, subhanallah, di pertemuan kita hanya 10 menit. Wali cuma mengatakan kepada calon anak mantunya, saya nikahkan kamu dengan anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawinin. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya sah. 2 saksi, ada mahar, jelas hukum-hukum syar'inya. Setelah itu mereka berhubungan biologis. Dan perbedaan jauh antara orang zina melampiaskan biologis dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan nikah yang cara biologis yang Allah halalkan. Zina akan mendapatkan dosa besar, berat, masuk dalam 7 atau 10, 7 dosa besar yang membinasakan. Zina ini. Setelah syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, sihir, masuk diantaranya zina, minum khamar, kesaksian palsu. Tapi zina masuk dari 7 dosa besar, ya, yang membinasakan orang. Padahal dia butuh untuk itu, dia butuh biologis. Allah Azza wa Jalla ajar caranya. Setelah akad nikah 10 menit teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Dimotivasi oleh Nabi SAW untuk memperbanyak biologis, melampiaskan memang di situ. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada pahala yang besar sekali. Sahabat penasaran mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menikmati istrinya
biologis dia rasakan kenikmatan, plus lagi tambah pahala yang besar. Kata Nabi SAW apa? Guru dan kiai kita sudah mengajarkan, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa yang besar? Zina? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai urusan Allah. Lalu kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau saking mengertinya tentang besarnya pahala pada saat hubungan biologis dengan pasangan yang halal, dan juga itu bisa meredam syahwat-syahwat yang haram di luar rumah, maka beliau setelah buka puasa makan kurma dengan air putih dan pergi sholat maghrib, pulang berhubungan biologis dengan istrinya. Dan Nabi SAW sudah jujur dengan penyampaiannya, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Maka poin ini penting untuk difahamin, artinya mudahkan pernikahan itu, jalankan, jangan persulit. Nanti akan saya jelaskan juga beberapa poin berhubungan dengan masalah tersebut, tapi sekarang saya coba ingatkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah punya anak, jangan pernah mematok pernikahan anak kita dengan harusnya selesai kuliah, harusnya sudah punya gaji, harusnya sudah kembangin usaha. Tapi yang jadi patokan, dia sudah butuh atau belum. Kalau dia sudah membutuhkan biologis, kelihatan sudah tidak bisa menahan syahwatnya, maka berdosa orang tua yang menahan itu dari anak-anaknya. Banyak mahasiswa di kampus yang mengeluh sama saya, Ustadz, saya sudah mulai ikut pengajian sunnah, sudah mulai faham agama, dan saya coba menjauhi hal-hal yang haram, tapi di kampus saya fitnahnya besar sekali, luar biasa, terganggu. Di mana-mana perempuan interaksi, bertanya, terbuka auratnya, pakai dandanan yang luar biasa, badannya wangi, mengganggu. Saya sampaikan kepada orang tua saya untuk saya menikah, dikatakan terlalu cepat, kamu masih baru tingkat 1 kuliah, tunggu dulu sampai selesai kuliah. Maka bagaimana menghadapinya sementara saya sudah terganggu dengan syahwat dan harus menunggu 3 tahun. Belum kalau selesai sarjana orang tuanya mengatakan lamar kerja dulu. Mungkin setahun butuh untuk mendapatkan kerjaan. Berarti 4 tahun dan 5 tahun dia harus sabar untuk meredam itu. Apakah ada jaminan dia masih bisa hidup sampai akhir kuliahnya nanti? Ada jaminan enggak dia tidak terjerumus dalam dosa? Sementara ada jaminan sebaliknya bagi orang tua yang menikahkan anaknya. Ya, kata terutama anak perempuan, kata Nabi SAW, siapa yang memiliki anak perempuan dan dia didik dengan cara baik dan sampai dia menikah, maka dijamin baginya surga. Mudahkan pernikahan, jangan dipersulit. Kalau anak itu masih bisa meredam syahwatnya, orang yang masih bisa dengan akal sehatnya menjaga dirinya sampai selesai kuliah, silahkan. Tapi kalau tidak, maka patokannya bukan masalah ijazah, karena nggak dibawa ijazah di kuburan, nggak dibawa ditimbang di amal kita hari kiamat. Tapi yang dibawa adalah bagaimana pertanggungjawaban amal kita. Buka wacana ini. Berapa banyak masalah yang terpecahkan dari jemaah-jemaah saya di Jakarta pada saat saya membahasakan ke mereka. Anak-anaknya sudah bingung bagaimana cara dihadapinya. Tamat SMA sudah luar biasa, bergaulannya hal-hal yang tidak bisa diredam oleh orang tuanya. Karena orang tua sendiri tidak paham agama, nggak ada penerapan agama di rumah, maka dia anak-anak pun jadi kacau semuanya. Bahasa saya nikahkan. Bagaimana bisa Ustaz saya nikahkan? Anaknya belum bisa berpikir, belum matang. Saya kasih ide. Bapak Ibu sekalian, lebih baik Bapak Ibu mendatangkan sepiring nasi tambahan di meja makan untuk anak mantunya. Tapi anak kita aman. Pastikan anak-anak laki-laki kalau kekanak-kanakan atau nakal, atau misalnya anak perempuan yang memang kelihatannya susah untuk dikontrol, nikahkan. Dengan izin Allah akan muncul tanggung jawab. Biarkan mereka hidup, berikan kebebasan ke rumah, sewain rumah, bantu orang tua kita, bantu. Ide-ide, bukain usaha, silahkan. Tapi kita sudah aman dari sisi hukum syar'i, dan insya Allah jaminan Nabi SAW, dia telah menyelamatkan setengah agamanya ada padanya.
setengah hidupnya. Karena anak laki-laki kalau sudah mulai nakal itu biasanya ada perempuan di belakangnya. Dan anak perempuan kalau sudah mulai nakal maka di belakangnya ada laki-laki yang mengganggunya. Maka ini pondasi yang harus kita ketahui. Menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Lalu lanjutan definisi adalah yang akan menyatukan keluarga kedua mempelai, suku bahkan negaranya. Kalau orang sudah menikah dia harus tahu, bukan cuma menikah sama pasangannya. Banyak orang cemberut kalau iparnya datang ke rumahnya, tidak mau bertemu dengan mertuanya, tidak mau silaturahim dengan mereka. Ini bagaimana caranya? Kita menikah dengan pasangan kita, dia sudah punya saudara sebelumnya, dia sudah punya ibu dan ayah, dia punya paman dan tante, dan itu adalah rahim, hubungan rahim. Diharamkan dalam agama Islam untuk memutus hubungan persaudaraan dan darah dengan mereka. Bagaimana Anda tidak mau adik ipar Anda, saudari Anda ya, datang, atau saudari pasangan Anda untuk datang, atau saudara pasangan Anda untuk datang? Kecuali kalau yang bukan ya, berhubungan dengan masalah atau ada hal-hal yang dikhawatirkan haram. Misal seorang istri menjamu iparnya laki-laki sendirian, itu tidak boleh dalam Islam. Memang dilarang, bukan mahramnya. Tapi kalau masalah datang ke rumah ipar istri saya dengan saudari saya perempuan, ketemu sama-sama perempuan sesama jenis, mereka ketemu, mereka jalan sama-sama, mereka silaturahmi dengan ibu-ibu saya, misalnya mertua dia perempuan, maka dia akan berbuat baik. Itu pertemuan, maka itu harus terjadi. Saya bertemu dengan saudara istri saya, mertua saya laki-laki, saya akan jalan dengan mereka, pamannya saya temui, sepupunya mungkin datang, silahkan, terbuka. Maka itu silaturahim, tidak boleh sama sekali dipisahkan. Bahkan berapa banyak ya suku-suku yang jadi baik dari pertempuran mereka karena anak kepala suku sama anak kepala suku menikah, bahkan dua negara. Dan Nabi SAW bahkan menikahi Juwairiyah dari suku Bani Mustalik sampai akhirnya sukunya masuk Islam karena dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi kita lihat di sini definisi ini penting untuk dipegangi, dan juga kita tahu bahwasanya rumah tangga itu sudah diberikan asasnya untuk dibangun. Kemudian selanjutnya untuk melengkapi pembukaan bahasan kita, menikahlah saudaraku dengan akfa. Akfa itu sepadan. Ya. Kalau Anda laki-laki di sini punya uang gaji cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, menikahlah dengan wanita yang akfa, yang memang bisa mengelola dana itu cukup buat dia. Jangan pernah menikah dengan wanita yang kosmetikanya saya sudah seluruh gaji kita, nggak bakal bisa. Ini bukan karena kasus hanya suka dengan cantiknya, kemampuan kita bisa nggak? Akfa. Orang kalau punya jenjang sekolah akademik, wajar dia mencari pasangan yang juga akademis, wajar itu. Sepadan. Kalau tidak nanti tidak nyambung bahasanya, gitu kan? Tidak nyambung ide-ide rumah tangganya, wajar. Kita nggak ada sekolah, cari memang pasangan yang tidak sekolah, wajar itu. Dan bukan berarti bodoh ya, tidak. Kita kan sekarang cuma karena dikemas formal. Jangan dianggap orang kalau tidak punya ijazah SD, SMP, SMA berarti bodoh, enggak, bukan itu. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada ijazah. Itu kan formalitas ya, formal namanya, sekolah formal, jadi dia formalitas. Tapi itu baik, itu sangat baik, prestasi akademik sangat baik. Tapi kalau seandainya kita nggak punya, menikahlah orang yang sepadan dengan kita, gitu kan? Bisa sebahasa, bisa sefahaman, ya, bisa sama lah ya. Itu memang dianjurkan. Kalau kita biasa-biasa saja secara fisik, jangan nikah dengan orang yang punya kelebihan fisik luar biasa, berbahaya nanti. Akan apa anggap remehan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabiat punya kelebihan fisik, lalu dia menikah dengan seorang laki-laki sahabat yang penting Muslim, nikahlah dia. Subhanallah terjadi. Berjalannya waktu, si perempuan ini datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya setiap kali melihat suami saya sekarang merasa saya tidak ingin melayaninya, karena saya merasa keliru memilih dia secara fisik. Bolehkah saya minta cerai? Kata Nabi SAW, kau siap kembalikan maharnya? Kata dia, saya siap ya Rasulullah. Maka perempuan tersebut mengembalikan maharnya. Terjadi hal yang tidak diinginkan, karena bentrok sekali secara fisik kan. Jadi kita juga harus akfa di sini. Sepadan di situ ya. Bagaimana sepadan? Jadi di sini kita harus memahami 3 poin ini. Memilih pasangan dengan kriteria agama yang didahulukan,
memahami definisi daripada pernikahan sehingga kita menjalaninya tahu ini adalah perintah agama dan mana yang boleh dan mana tidak boleh dari pernikahan. Tadi laki-laki dan perempuan, kemudian dari anak Adam dalam ikatan ritual agama, ya, dia adalah perintah agama Islam. Sekarang bapak-bapak ibu yang hadir di sini kalau sudah menikah awal niatnya hanya karena suka, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena lingkungan teman-teman semua sudah menikah, ubah niatnya. Memang niat saya karena ini ibadah, Allah perintahkan, dan ulama mengatakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang paling besar pahalanya rumah tangga, karena dia paling panjang, gitu kan? Bisa bertahun-tahun tuh, bertahun-tahun, ada orang sampai 50 tahun, 70 tahun, Masya Allah mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan dalam ibadah, itu namanya ibadah, gitu kan? Bahkan ada ceramah saya di YouTube, kalau antum sempat lihat, judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Rumah tangga tuh jalan tol luar biasa, mulus. Sedikit bayar mahar, jalani sudah. Suami berikan nafkah kepada istrinya, nafkahnya pahalanya paling besar. Memberikan pendidikan, menaungi anak-anak yang lahir, kader umat, amal jariah. Si perempuan tinggal layani suaminya, tinggal urus rumahnya, masak, ya, urus rumahnya, cuci baju suaminya, aman, meninggal masuk surga. Jalan tol luar biasa. Maka mestinya orang fahamin masalah ini. Kemudian tadi yang saya bilang, poin yang ketiga adalah bagaimana kita menikah dengan akfa, menikah dengan orang yang sepadan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada yang bukan sepadan dengan dia, wajar sering terjadi bentrok. Maka solusinya kalau sudah terlanjur menikah adalah bagaimana kita meningkatkan skill kita menyamai pasangan. Itu baru bisa. Misal kalau pasangannya seorang profesor di kampus, dia nikah dengan orang yang tamatan SMP, nggak bisa. Ini nggak nyambung ini. Ini selalu pakai kosakata akademik, ini pakai bahasa biasa, bahasa pasaran, nggak bakal nyambung. Harus dia cari memang orang juga yang punya pendidikan, yang bisa. Kalau tidak, maka dia meningkatkan skill istrinya dengan mengikutkan keterampilan rumah tangga, keterampilan apa yang dia inginkan diikutkan, sehingga bisa sepadan dengan dia. Tidak harus tamat kampus, tapi dia memberikan didikan seperti apa yang dia inginkan. Itu baru bisa, kalau enggak sulit. Baik, ada 10 pilar teman-teman sekalian akan saya bahas pada sore ini yang berhubungan dengan rumah tangga ini. Dan ya, pilar ini tidak boleh satu pun lepas, harus ada satu sama yang lain. Yang pertama, rumah tanggamu ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu dulu. Bangun rumah tangga kita di asas niat ibadah, harus. Kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku, bukan dari golonganku. Niatkan menjalankan sunnah Nabi SAW, bukan karena yang lainnya. Dijalankan ibadah itu, jalankan rumah tangga karena ibadah kepada Allah SWT. Ikhlaskan niat untuk itu. Dan saya sudah jelaskan tadi, ya, secara global apa kira-kira yang dimaksud dengan masalah ibadah. Yang kedua, ini pilar pertamanya karena ibadah. Ikhlaskan niat untuk itu. Orang subhanallah yang bangun karena ibadah ini, kalau bahasa saya ya, tidak rewel. Dia tidak rewel. Orang yang banyak rewel itu bukan karena ibadah niatnya. Karena ini berbangga-bangga di masyarakat, ingin bangga sama teman-temannya, gitu kan. Nih saya punya begini, nih saya punya begini. Sudah bukan niat ibadah. Sama dengan orang bangun masjid, gitu kan, berbangga-bangga. Atau orang sholat membangga-banggakan ibadahnya pada yang lainnya, sama. Ini istri saya begini, ini suami saya begini, membangga-banggakan di depan orang lain. Sama dia sedang memamerkan ibadahnya, nggak boleh. Bahkan Nabi SAW melarang secara mutlak menceritakan apapun yang merupakan kelebihan pasangan, apalagi dalam biologis. Kata Nabi SAW habis sholat subuh kepada para sahabat, bisa saja atau mungkin saja ada orang-orang di antara kalian yang menceritakan apa yang sedang dia lakukan dengan pasangannya. Maksudnya adalah biologis, diranjang. Lalu Asma binti Abi Yazid radhiyallahu anha berkata, benar ya Rasulullah, kaum perempuan melakukan, kaum laki-laki melakukan. Mereka saling menceritakan tuh kelebihan-kelebihan pasangan dan kekurangannya.
Kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Karena perumpamaannya seperti syaitan laki-laki yang ketemu dengan syaitan perempuan di jalanan, lalu dia menzinainya, kemudian orang-orang semua melihatnya. Dilarang, gitu kan? Berarti nggak boleh di sini mengekspos sembarangan dalam rumah tangga karena masalah ibadah. Harus dijaga. Allah berikan antum sini laki-laki kelebihan, masya Allah, istrinya punya kelebihan fisik, istrinya melayani biologis yang baik, mau masak yang baik, sudah, alhamdulillah. Cukup buat antum saja, nggak usah dipamer. Kalau kamu sama teman-teman nih, hari mana begini, istri anda begini, dibangga-banggain. Kira-kira, kalau istrinya teman-teman antum nggak seperti itu, apa yang akan dipermainkan syaitan di pikirannya? Dia salah satunya akan terpikir untuk mengganggu istri antum. Banyak rumah tangga terganggu gara-gara itu. Dia nggak sadar suaminya suka ceritain, akhirnya orang lain tertarik ganggu istrinya, mulai telepon, mulai berusaha begini. Dari cerita suaminya diputar sedemikian rupa dengan cara syaitan, akhirnya tergodalah si istri tadi, ribut dengan suaminya, cerai nikah sama laki-laki ini. Akhirnya jadi kacau. Di rumah tangga yang kedua pun kacau balik. Ada kasus begitu di Jakarta, mau kembali sama suami awal sudah nggak mau suaminya. Udah masalah, sudah disentuh semua orang lain dan seterusnya. Jadi panjang. Begitu juga perempuan. Allah berikan suami yang masya Allah punya kelebihan fisik, mungkin wangi, mungkin melayani biologisnya sampai dia puas. Alhamdulillah, syukuri, tutupi, udah. Jangan diceritain, karena kalau diceritain sama akhwat yang lain dan suami akhwat itu tidak begitu, apa yang terjadi? Wajar dia akan ganggu suaminya orang ini. Hikmah syar'i yang luar biasa. Jadi jadikan rumah tangga itu ibadah, dan ibadah salah satunya dirahasiakan. Rumah tangga punya wilayah haram namanya. Wilayah haram itu wilayah yang tidak boleh ada orang lain masuk di situ. Jangankan orang lain, orang tua saja tidak boleh mencampuri rumah tangga anaknya. Ya, anak kita kalau sudah menikah, nggak boleh kita campurin lagi. Kecuali mereka datang minta saran. Kalau tidak biarin, suka dukanya biarin dijalani sama dia. Pilar yang kedua, anggota keluargamu, aset amal jariyahmu, dan kunci surgamu. Ini penting sekali. Anggota keluargamu, aset amal jariyahmu, dan kunci surgamu. Suami tinggal melakukan yang terbaik buat istrinya saja. Apa saja yang dia bisa lakukan? Kata Nabi SAW, semua yang kamu lakukan akan dinilai pahala oleh Allah sekecil apapun, sampai sepotong daging atau roti yang kau letakkan di mulut istrimu. Itu istri aset amal jariyah. Aset amal jariyah. Kejar amal jariyah dari dia. Kejar surga di istri kita itu. Apapun yang bisa menyenangkan hatinya, apapun yang bisa kita pandu supaya sholatnya benar, supaya dia lakukan puasa, supaya dia bakti sama orang tuanya, supaya dia ikut di majelis taklim, supaya dia didik anak-anak kita menjadi baik. Semua aset amal jariyah. Semua aset amal jariyah. Begitu pula suami, begitu pula istri. Suaminya ini adalah aset bagi dia, aset amal jariyah yang luar biasa. Tinggal layanin, bersihin bajunya, ya, masain buat dia, didik anaknya. Mungkin kalau sakit, pegel, dipijetin, hanya itu sudah selesai. Meninggal masuk surga. Kalau suami tadi saya kasih contoh, misalnya hadis Nabi SAW sederhana. Bunyinya dalam hadis Abu Daud, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diletakkan dengan niat menghidangkan kecuali pasti ada berkahnya. Berkah maksudnya adalah akan menjadi bagian dari tubuh orang itu. Jadi sebenarnya kita ini pada saat memberikan makan kepada istri kita dan anak kita dan anggota keluarga, ya, orang tua, keponakan, siapalah ya, pokoknya anggota keluarga, bukan cuma istri sama anak atau suami. Di sini saya bilang keluargamu, ya, anggota keluargamu sebenarnya aset di sini, aset amal jariyah. Semua itu apapun yang mereka makan, maka akan ada bagian makanan tersebut menjadi berkah anggota tubuhnya. Maka selama itu ada di tubuhnya dan selama dia beraktivitas akan dapat pahala. Saya sekarang ini ceramah di mana-mana, alhamdulillah. Semoga Allah ikhlaskan niat.
ceramah di sana sini, sampai alhamdulillah hari ini diundang di Surabaya seperti ini. Setiap saya ceramah 2 jam, tadi pagi juga ceramah 2 jam, orang tua saya panen pahalanya. Saya tumbuh daging saya, teman-teman sekalian, dari susu ibu saya, ASI ibu saya. Semoga Allah merahmati beliau, sudah meninggal dunia. Dan ayah saya juga dari hasil nafkahnya, berikan makanan, berikan susu, berikan apa, pakaian saya dari kecil, didik saya masuk ke sekolah, dibiayai, bayar sekolahnya. Saya tumbuh besar dari semua itu. Maka apapun aktivitas saya, mereka akan panen pahalanya. Begitu pula antum nanti dengan anak-anak antum ke bawah. Begitu pula antum pada saat dengan istri antum. Istri kita di rumah, udah dikasih uang, nafkah bulanan, dia beliin makanan, lalu dia masak. Bukankah dia terlibat dalam masakan tersebut? Suami terlibat di sini dengan uang untuk membeli makanan, si istri terlibat dengan menghidangkannya, memasaknya, buahnya mungkin dipotong, kopinya mungkin diaduk. Semua ada keterlibatan. Masuk ke tubuh suaminya, maka akan dapat pahala. Bukankah suami pada saat capek dan dipijitin oleh istrinya, kemudian dia semangat lagi kerja cari nafkah, jadi dia lagi sehat, atau dia lagi sakit dilayanin, bukankah diberikan obat, dirawat, bukankah nanti pada saat sehat, sebabnya salah satunya setelah Allah SWT adalah baiknya rawatan si istri tadi, suaminya kembali aktivitas, selama dia beraktivitas dia dapat pahala. Bahkan kadang-kadang saya katakan, teman-teman sekalian, jangankan kita bicara masalah rumah tangga, antum kalau lihat mau jalan nih, ada mobil mau lewat, jangan jor-joran, jangan paksain diri untuk tidak kasih jalan. Niatkan ikhlas, kasih dia jalan. Insya Allah selama dia jalan duluan, ketujuannya antum dapat pahalanya, karena antum sudah niat mendahulukan dia. Dalam Islam memang begitu, niat baik itu akan diberikan balasan. Mengalah, jadi kan, tunggangi semua yang di sekitar kita itu untuk menjadikan dapat pahala. Anak-anak begitu. Saya sekarang bisa jalan, antum juga kalau sudah punya anak. Anak-anak itu teman-teman sekalian aset amal jariah terbesar. Coba ajar dia jalan. Kita cuma sebagai orang tua ajar jalan, pegang tangannya, ajarin cara melangkah. Selama dia bisa jalan, antum dapat pahalanya. Ajarin kata-kata yang baik, obrolan, sebutin nama Allah, ajarin Al-Quran, kita dapat pahalanya. Terlalu banyak, dalam rumah tangga itu luar biasa. Betul-betul semuanya bisa menjadi aset amal jariah. Cuma ini banyak orang tidak renungi. Berapa banyak orang tua yang membiarkan anaknya terus diurus oleh pembantunya, gitu kan? Bukan tidak boleh pakai baby sister, bukan tidak boleh ya mereka menggunakan pembantu. Nabi SAW pakai, tapi jangan dibiarkan semuanya. Kita juga harus dapat pahala di situ. Mengkhayal anaknya mau hafal Quran, tapi yang besarin adalah pembantunya, yang baca Quran aja tidak bisa, nggak mungkin lah. Okay. Harus tidak terlibat di situ. Itu aset amal jariah yang luar biasa dan kunci surga itu. Saya sarankan begini, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak di sini dan ibu-ibu, jadikan pasangan Anda, tanda kutip ya, boneka yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, kasih dia uang, nafkah, berikan dia makanan, pakaian, tempat tinggal semampumu. Kata Allah, karena saya nanti akan kasih kamu balasan, pahala dan masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan kan, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau berikan untuk orang fakir miskin, dinar yang engkau berikan untuk membebasin budak, dan dinar yang engkau berikan kepada anak istrimu, kalau karena Allah, itu paling besar pahalanya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, kalau bahasa saya yang lain begini, lebih memahami. Saya sama istri saya sebenarnya sedang menjadi pegawai. Pegawai di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Saya sama istri pegawai. Status saya adalah seperti kalau perusahaan direktur misalnya. Baik, saya sebagai suami, ada istri sebagai istri statusnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan masing-masing. Lakukanlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kewajiban kamu. Kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai suami. Pada istri juga begitu. Ini suamimu ya. Ini saya titipkan. Kalau suami tadi berikan nafkah istrimu, berikan kemampuan makanan, minum, rumah segala, karena saya akan balas dengan surga. Istri juga begitu. Ini suamimu ya, tanda kutip seperti boneka dititip. Ini suami kau, layani biologisnya, cuci bajunya, besarkan anaknya, masak buat dia. Karena saya akan balas kamu dengan surga. Semua orang yang niatnya seperti itu, maka pasti hidupnya akan tenang.
Karena dia tahu ini adalah aset amal jariahnya. Ada sesuatu yang didapatkan untuk akhirat di situ. Nggak ada kejenuhan. Karena kalau kita mau pakai akal manusia, kita akan masa bodoh. Saya setengah mati banting tulang. Kalau sebagai laki-laki yang tidak punya iman, seseorang akan mengatakan, saya setengah mati kerja banting tulang, bangun usaha. Ada orang-orang begitu, Masya Allah, sebelum menikah sudah luar biasa prestasinya, sudah kaya raya. Ya, kemudian dia tiba-tiba menikah dengan seorang wanita yang tidak dikenal sebelumnya, diwajibkan bagi dia untuk memberikan hasil keringatnya, nafkah. Kalau mau pakai akal manusia, siapa orang ini kok setengah mati saya banting tulang, kemudian tiba-tiba saya harus memberikan hasil saya kepada dia. Kalau secara akal manusia, tapi hukum Allah berbeda. Hukum Allah Azza wa Jalla berbeda. Hukum Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadikan mereka sebagai aset amal kita. Begitu pula istri, bisa mengatakan dia hidup di rumah ayahnya, mungkin Allah berikan dia ayah Masya Allah yang penyayang, memenuhi semua kebutuhannya. Begitu dia nikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya, mungkin keadaan ekonominya atau fisiknya kurang, tidak seperti ayahnya. Maka apa yang harus terjadi? Dia akan mengatakan pasti, siapa orang ini? Saya cucikan bajunya, saya masakkan buat dia, di rumah saya selalu pakai pembantu, di rumah dia saya tidak pakai pembantu, dan segala macam. Tapi kalau pikiran manusia begitu. Cuma kalau kita berpikir dengan cara agama lain, kita akan tahu ini aset amal jariah buat saya nih. Saya akan melayani dia karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita pada saat lahir, kita nggak bisa milih anak tuh. Keluar laki-laki atau perempuan, kulitnya mau warna apa, paras wajahnya seperti apa, nggak bisa kita milih. Saya mau alis begini, kalau kita bisa ukir sebelumnya mungkin lain, ini nggak bisa. Keluar cacat, sehat, putih, hitam, apapun keadaannya, anak kamu ternisbatkan kepada kamu. Maka hukumnya adalah berikan dia nafkah, besarkan dia, didik dia. Karena saya kata Allah, kau akan dapat surga nanti. Jadi semuanya begitu. Orang tua kita, pernahkah kita bisa milih orang tua? Nggak bisa. Lahir dari ibu itu. Mau ibu itu pezina kah, mau ibu itu baik, mau itu jahat, lahir kita sudah dari situ. Ibumu harus kau bakti. Udah, titiknya begitu. Ayahmu ini, bagaimanapun keadaan fisiknya. Jangan sampai kita karena sudah berpendidikan tinggi, ayah kita enggak lalu kita anggap remeh. Nggak bisa, itu ayah bakti. Nggak bisa, nggak gugur. Walaupun orang tua kita membalikkan kita pada saat kecil, tidak boleh dibalas keburukan dengan keburukan. Harus tetap kita menjadikan mereka aset amal jariah. Maka anggota keluarga kita ini memang teman-teman sekalian pilarnya adalah aset amal jariah. Jaga itu. Harus kita jaga, kejar surga dari mereka. Pilar yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Kita pegawai di perusahaan, jalankan tugas dan kewajiban. Itu poinnya. Allah Azza wa Jalla telah memandangkan tugas dan kewajiban buat kita. Bagi suami, kewajibannya adalah yang pertama, memberikan nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang kalau tidak disiapkan dari kebutuhan, roda kehidupan tidak bisa berjalan. Misal, seorang laki-laki gajinya 2 juta atau 5 juta per bulan. Kebutuhan rumah dihitung sama dia. Sehari misalnya belanja sayur sekian, ini sekian, ini sekian, buat bayar listrik, buat ini, ya 1,5 juta, ini misal contoh saja. Gaji dia 2 juta, 1,5 juta keluaran rumahnya. Dia bisa kasih 1,5 juta kepada istrinya. Ini silakan jalankan. Ada kelebihan, saya kasih kamu lagi 250.000. Kelebihan ini saya kasih sebagai imbal dari saya. 250.000 saya pakai untuk kebutuhan saya. Itu boleh, itu malah bagus, gitu kan? Tapi dia harus memberikan nafkahnya tadi. Dia berikan kewajiban itu. Allah SWT membebankan buat dia itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian harus memberikan kepada mereka nafkahnya, makanan, minuman, pakaian semampunya. Dan kalian pun punya hak dari mereka. Mereka tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak sukai ke rumah kalian, dan mereka kalau keluar harus izin dengan kalian. Jadi ada hak-hak dan kewajiban di sana. Kita harus tahu di sini hak istri kita yang pertama dari suami. Suami berarti itu kewajiban dia adalah memberikan nafkah. Ini tidak boleh dibengkalaikan. Cukup hadis Nabi SAW yang berbunyi kafa lil mar'i ithman ayyutayyi'a may yaqutu. Cukuplah dosa yang amat berat bagi seseorang yang sengaja membengkalaikan kewajibannya. Jadi nggak boleh. Nafkah itu harus diberikan, atau dia melalaikan siapa yang telah diwajibkan baginya untuk dia nafkahi. Yang kedua, bermuamalah dengan baik. Namanya muasyarah bil ma'ruf. Harus kita bergaul dengan baik. Perempuan punya perasaan.
maka laki-laki harus menunggangi keadaan itu untuk memperbaiki keadaan dengan dia. Jadi dia tidak boleh memperlakukan seperti laki-laki. Dia harus memberikan muasyarah bil ma'ruf. Kata para ulama tafsir, ayat Al-Quran yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf dalam surah An-Nisa, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik, kata Ibnu Abbas, adalah tutur kata yang santun, tatapan mata yang sayu penuh kasih sayang, rangkulan dan elusan yang baik. Bahkan kalau dia mau berbiologis, maka dia merayunya dengan kata-kata yang baik, dan dia berdandan dengan cara baik sesuai dengan kelaki-lakiannya. Bahkan beliau mengatakan, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku ingin dia berdandan untukku. Maksudnya seperti laki-laki. Banyak laki-laki egois tuh. Dia mau istrinya wangi, mandi kalau berhubungan biologis, tapi dia sendiri masih baunya luar biasa. Bau kerbau masuk ke rumah gitu kan. Baru kamu harus melayani saya. Wah, ini lucu ini gitu kan. Pokoknya kamu gak boleh nolak, kamu nolak dilaknat oleh malaikat. Ini biologis apa ini gitu kan. Maka dia layani terpaksa sambil tutup hidung, susah nafas gitu kan. Apa boleh buat suaminya begitu? Maksudnya nggak boleh. Ashiruhunna bil ma'ruf. Kita harus tampil, kalau kita merasa bangga tampil di depan orang-orang dengan pakaian yang bagus, dengan wangi, maka kita harus tampil di pasangan kita seperti itu. Harusnya, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi, saya bilang sama istri saya, ini uang, saya kasih uang. Kalau ada pakaian yang kamu suka untuk dipakai oleh seorang laki-laki, beliin, silahkan. Nanti saya pakai, khusus sama kamu saja. Saya berdua di rumah, di kamar, pakai baju yang dia suka. Mungkin warna hitam, mungkin begini, mungkin yang seperti ini. Sehingga dia memang tertutupi dari pelanggaran-pelanggaran syar'i di luar rumah, gitu kan. Walaupun saya pada saat tugas, saya dakwah, saya punya pakaian tersendiri. Itu bukan istri saya yang atur. Tapi kalau untuk dia di rumah, di kamar yang dia senang, maka saya beli. Saya pribadi, teman-teman sekalian, bukan aib. Saya membeli pakaian yang saya suka untuk istri saya. Apa yang saya suka dari wanita, yang saya anggap itu akan menggoda saya atau akan membuat saya suka dengan lawan jenis, saya beli. Saya suka warna tertentu, bahkan pakaian tidurnya pun saya yang pilihkan. Saya kasih ini pakai karena saya suka ini. Dan saya rasakan manfaatnya besar sekali. Pada saat saya lihat dia pakai, saya merasa sudah cukup. Apapun subhanallah di luar rumah tidak pernah mempengaruhi saya. Tidak pernah sama sekali. Nggak ada efeknya, gitu kan? Karena apa yang di luar itu di rumah saya sudah ada. Oh ya, alhamdulillah tidak ada sesuatu. Ini contoh saja. Jadi bagaimana kita muasyarah bil ma'ruf ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Nabi SAW selalu kalau masuk rumah atau keluar rumah selalu menciumi, mengecup istrinya. Itu hadis sahih, gitu kan? Nabi SAW selalu kalau masuk rumah menggunakan siwak sehingga menjaga bau mulutnya. Mungkin kita sekarang bisa pakai mouthwash. Masuk rumah, kita masuk kamar mandi, kumur-kumur dulu, atau kita sikat gigi, kemudian baru kita duduk dengan istri, atau bahkan kita mesti mandi dulu, pamit dengan dia baik-baik, gitu kan? Saking pentingnya menjaga ini sampai dalam agama Islam dibolehkan berbohong, khusus poin itu ya. Khusus poin itu. Kata Nabi SAW boleh berbohong di 3 hal, gitu kan? Yang pertama adalah pada saat ditangkap oleh musuh di medan perang, ditanya berapa jumlah pasukan Islam, ada 5.000, kita bisa bilang 50.000. Yang kedua memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar, islahu dzatu bayyin. Dan yang ketiga adalah pujian suami atau istri kepada pasangannya. Pujiannya, misal dibolehkan saking pentingnya menjaga keharmonisan ini. Kalau misalnya seorang suami dia melihat istrinya waktu dia pulang rumah lagi cuci baju misalnya, dalam kondisi keringatan, penampilannya kurang bagus gitu kan, maka dia bisa datang ke sana. Mungkin dia mau ajak berhubungan biologis, maka dia bisa mengatakan, Masya Allah, belum mandi aja sudah begini cantiknya, bagaimana kalau sudah mandi misal. Itu insya Allah tanpa disuruh diambil handuk langsung masuk kamar mandi. Tapi kalau kita lihat dari jauh, wah berantakan betul kamu ya. Lain kali kalau saya pulang kamu harus sudah siap. Wah ini militer ini, gitu kan? Bukan rumah tangga. Gitu. Sama istri juga begitu. Mungkin suaminya pulang kantor keringatan, dia sudah wangi, sudah dandan. Begitu buka pintu, nggak enak bawa badannya. Wah masya Allah gagahnya suamiku. Baru pulang kantor aja gini, kalau sudah mandi pasti lebih gagah. Pasti dia mandi tuh, gitu kan? Dia lari kamar mandi, dia mandi bersih, gitu kan? Tapi kalau bau sana pergi, nah, ini kan jadi masalah. Ada muasyarah bil ma'ruf, bagaimana orang ma'ruf. Umar bin Khattab juga mengatakan kepada kita kalimat yang mulia. Kami, para laki-laki, kalau di luar rumah kami seperti singa yang siap menerkam musuhnya, gitu kan? Di kancah peperangan,
di medan perang, ya, kemudian di tempat pencari nafkah kita menagih utang, mungkin panas-panas ngantar jenazah. Jadi memang tantangannya berat di luar. Dan pada saat kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak kecil, bercanda, ketawa, hibur diri kita dan juga kepada istri kita. Jangan masuk ke rumah tegang, gitu kan? Semua dahinya bergaris, gitu. Karena selalu tegang di rumah tangganya. Harus masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Dan ini masuk dalam perkataan tadi. Ini haknya istri ya. Haknya istri itu antum bercanda, gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak termasuk dalam lagu. Lagu itu buang sia-sia. Adalah seseorang yang mengurus tunggangan perangnya, kuda perang yang dia pakai berperang dirawat sama dia, dengan ya bercandanya seorang suami pada istrinya. Masuk seperti disamakan dengan orang yang ngurus pasukan tunggangan perangnya tuh, nggak masuk sia-sia. Padahal kan Nabi SAW sudah mengatakan semua di muka bumi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masuk dalam di sini adalah tidak masuk kalau suami begitu, bercanda, ngobrol, gitu kan? Berikan waktu itu muasyarah bil ma'ruf teman-teman. Antum kalau pulang dari kerja sudah tahu berjam-jam tinggalkan istri, maka istri mungkin sudah nunggu berjam-jam juga di rumah. Begitu tiba akhi, saudaraku, masuk ke rumah dengan senyum, salam dengan baik, peluk, mungkin kecup keningnya, kemudian taruh dulu tas antum, duduk di sebelahnya, sebelum minta makanan, sebelum rewel menilai rumah yang berantakan, panggil dulu, rangkul dia, ngomong baik-baik, gitu kan? Apa yang kamu lakukan hari ini? Biarin dia cerita apapun yang sedang dia hadapin, setengah jam, 1 jam biar dia cerita. Saya kalau pulang ceramah kadang-kadang saya bawa laptop saya tahu dari pagi sampai malam, istri saya sudah nunggu. Saya kasih taruh tas laptop saya, lalu saya duduk, saya panggil dulu dia, gimana tadi? Apa yang kamu lakukan? Udah dia cerita deh, ini panjang lebar, setengah jam, 1 jam, udah habis semua unek-uneknya. Jadi yang 8 jam dia nunggu selesai dalam setengah jam, gitu kan? Udah selesai disampaikan semua, udah habis plong dia, udah disampaikan masalah-masalahnya. Saya seperti hadir 8 jam bersama dia tadi. Subhanallah, tanpa saya bilang, tiba-tiba oh iya kak, mau makan? Ya udah silakan makan juga sudah enak, lain, gitu kan? Muasyarah bil ma'ruf, coba dengan ma'ruf, gitu kan? Walaupun kita capek memang. Nah, itu termasuk dalam hal muasyarah bil ma'ruf yang diperintahkan dalam agama kita. Itu hak ya, haknya istri kita. Jadi yang pertama nafkah, yang kedua muasyarah bil ma'ruf, yang ketiga biologis. Hati-hati, syaitan nanti akan ada poin setelahnya, selalu membuat segala sesuatu di rumah tangga itu kejenuhan, bosan. Orang subhanallah pada saat pacaran yang haram, dia semangat mau menyentuh pasangannya, mau mencium pasangannya walaupun tidak sikat gigi, gitu kan. Tapi dengan istrinya yang sudah dandan, sudah wangi, nggak mau disentuh, lihat aja enggak. Ini syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus dilawan. Gitu kan? Kalau ngomong sama orang yang baru dikenal, lembutnya luar biasa. Kalau sama istrinya, ya sudah, assalamualaikum, tutup. Iya sayang, kenapa? Ngomong yang baik, panggil dengan kata-kata santun, gitu kan? Baik, sudah selesai ya udah. Kalaupun darurat, maaf ya, ini buru-buru ada acara ini. Oh iya sudah. Jadi penting sekali untuk itu. Ini termasuk hubungan biologis harus dimulai dengan cumbuan. Kata Nabi SAW, bukan dari golonganku orang yang tidak memulai dengan cumbuan, gitu kan? Nabi SAW larang seseorang itu langsung menggauli istrinya begitu saja. Ini tidak dibolehkan. Ngobrol, tatap, matanya, alisnya, puji sesuatu yang memang royal dengan pujian, itu penting. Ya, itu semua penting. Royal dengan pujian, sering memuji-muji kelebihan-kelebihan yang ada. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu sekarang ini untuk melayani saya? Apa adanya kita bicara memang. Kira-kira apa yang kamu programin nih? Kamu niat apa nih sekarang? Biologisnya kita mau seperti apa? Itu hal-hal yang positif suami istri kita bahasakan. Jadi akhirnya ada sesuatu yang kita programkan ke depan. Oh iya nanti saya mau begini, oh iya nanti saya begini. Atau programin, nanti sekarang kamu yang pilih, terserah kamu mau seperti apa dalam biologisnya. Nanti ke depannya saya besok yang milih ya, dan seterusnya. Diprogramin, diplanningin, kasih hadiah sesuatu, bunga kah, permen kah, gitu. Apa saja, gitu kan? Apa saja. Sesuatu yang luar biasa. Saya pernah punya pengalaman bawa 2 buah permen kecil. Saya biasa kalau pulang bawa sesuatu, makanan atau apa. Satu waktu saya nggak punya apa-apa. Saya mampir di satu toko, saya beli 2 permen kecil. Lalu saya bawa, saya bilang sama istri saya punya sesuatu buat kamu. Wah sudah gembira dia. Ini dia nggak tahu kalau permen ini, dikira emas gitu kan. Tapi saya bilang subhanallah, wanita terbawa perasaan gitu kan. Lalu saya mengatakan, saya bawa sesuatu ini yang saya bisa dapat dan ini nilainya luar biasa bagi saya.
saya keluarin permen nih, kamu satu saya satu, kita buka makan permen sama-sama. Kita senyum, dia senang, ketawa gitu kan. Mu'asyar bil ma'ruf, coba baik-baik lah gitu kan. Jangan hadapi perempuan seperti menghadapi tukang yang sedang bekerja keras atau sedang tidak mengerjakan pekerjaannya dan seterusnya. Biologis harus dilayani dengan baik, dan banyak hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan ini. Disuruh memulai dengan cumbuan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan kalau kalian sudah berada di antara 4 pahanya, maka beristihadlah. Itu banyak hadis tentang masalah biologis ya. Insya Allah mungkin di pertemuan akan datang, di besok saya akan menjelaskan panjang lebar masalah biologis dalam Islam, dalam materi manajemen rumah tangga Islami. Tapi memang itu disuruh kita, jadi boleh antum mengkonsumsi madu, mengkonsumsi herbal untuk obat kuat, itu dibolehkan selama halal. Silahkan, itu halal, boleh, bahkan dianjurkan karena dimotivasi. Hubungan biologis dalam Islam pahalanya sama, kadar besarnya seperti orang berzina, maka rutin dikerjakan sebuah perintah dalam agama, gitu kan? Bahkan ulama mengatakan tentang masalah pernikahan, bahwasanya sehatnya pernikahan itu adalah berhubungan biologis sehari sekali. Walaupun secara medis itu dibahasakan sepekan sekali kalau secara medis, tapi kalau secara agama tidak. Memang sehari sekali itu dianjurkan, gitu kan? Minimal dilakukan adalah sepekan sekali pada hari Jumat, karena sunnahnya menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junub. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang tiba hari Jumat dia mandi junub. Ya, mandi Jumat seperti mandi junub, maksudnya mandi junubnya dia berhubungan biologis dulu kalau dia punya pasangan, kemudian yang halal tentunya, kemudian baru dia memakai bajunya yang terbaik, dia memakai wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya dengan baik, lalu dia ke masjid dan dia tidak melangkahi pundak orang-orang yang sudah terlanjur ada di depan, lalu dia sholat dan dicatatkan baginya tahiyat masjid, kemudian dia dengarkan khatib imam pada saat menyampaikan, lalu dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi masalah biologis memang hal yang penting untuk diperhatikan, dan boleh antum membaca buku-buku, diantaranya ada buku yang bagus, judulnya Mahkota Pengantin. Ya. Ini kalau tidak salah terbitan Pustaka Tazkiyah yang saya referensikan, bisa dibaca, ada bab khusus membahas masalah itu. Kemudian termasuk hak yang istri yang keempat adalah pendidikan. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik. Dan ini Allah katakan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan didikan, dengan menetapkan hukum-hukum mana yang boleh menurut Allah dan mana yang tidak boleh. Didik istri masalah itu. Ini kewajiban kamu, ini hak kamu. Ini kewajiban kamu, ini hak kamu. Yang bahan bakarnya neraka itu, ya, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tegas, gitu kan, kasar. Dan tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan, dan tidak pernah juga tidak pernah menolak apa yang Allah titahkan. Jadi selalu diperintahkan, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tapi yang jelas saksinya adalah kita harus menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Ini kata ulama adalah bab pendidikan, mendidik, menyampaikan mana yang boleh, mana tidak boleh. Nabi SAW mendidik para istrinya. Misal pada saat Aisyah radhiyallahu anha pada saat menggantung gorden yang ada gambarnya, ya, gambar makhluk hidup, maka Nabi SAW masuk dan berubah raut wajahnya. Kata Aisyah, saya mengetahui Nabi SAW tidak suka sesuatu dari raut wajahnya. Maka saya berkata, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, rumah yang tidak, wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya ada makhluk gambar atau patung yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maka Aisyah pun menurunkan itu. Aisyah pun menurunkan hal tersebut. Ini kurang lebih yang merupakan hak istri yang saya simpulkan, yang merupakan kewajiban suami. Ini kewajiban antum. Sementara istri berputar di masalah pertama, ketaatan dan pelayanan. Bagaimana dia mentaati suaminya, melayani suaminya, semua karena Allah SWT, selama bukan hal yang haram, selama bukan yang haram. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis, misalnya kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnahnya, dan berpuasa wajibnya Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnah, dan melayani juga mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf yang diperintahkan, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Hadis yang lain riwayat Muslim,
Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, dijamin masuk surga. Ridho artinya merasa kehilangan karena selama hidup selalu dilayani. Jadi saran saya kepada akhwat, jangan sampai anda meninggal suami anda mengatakan alhamdulillah. Jadi bagaimana supaya dia merasa kehilangan. Selama hidup memang pelayanan dan orang pasti akan merasakan itu. Sedikit meluangkan waktu karena Allah, maka akan sangat luar biasa. Masak, ya, siapin segala-galanya, itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Renungilah hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, selesai sholat, saya utusan semua wanita dari Madinah. Di Madinah ini semuanya saya utusannya. Maka dia berkata, bolehkah saya bertanya ya Rasulullah? Ada undek-undek nih dari kaum wanita yang mau disampaikan. Kata Nabi SAW, silahkan. Apa kata perempuan ini? Kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Perempuan kan tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Ngantar jenazah, perempuan tidak ada kewajiban antar jenazah. Sementara itu ada pahalanya sendiri. Kemudian kalian mencari nafkah buat kami. Mencari nafkah juga pahalanya besar, gitu kan? Kalau ngantar jenazah tadi kata Nabi SAW, siapa yang sholat di jenazah dapat 1 kirot, 1 gunung pahala. Yang ngantar jenazah sampai selesai dimakamkan 1 kirot, 1 gunung lagi. Perempuan tidak ada kewajiban untuk itu. Kalian sholat berjamaah di masjid. Kita tahu kalau ke masjid setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah yang lain diampuni dosa. Sholat berjamaah dapat 25 kali lipat, diangkat 27 derajat. Banyak sekali fadilahnya. Kalian mencari nafkah buat kami, katakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mencari nafkah buat keluarganya ikhlas karena Allah, sama dengan jihad di jalan Allah, gitu kan? Kalian juga ya, berjihad di jalan Allah, berperang, terbunuh mati syahid. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, merawat rumah dan anak-anak kalian, gitu kan? Dan menjadi tempat syahwat kalian. Perempuan itu dikatakan dalam hadis, kata Nabi SAW, kalau seseorang wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya untuk diurus, harus dia datang, wajib dia datang, menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaan saya Rasulullah, ini perempuan yang cerdas, mukminah. Dia mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, apakah dengan perbedaan pekerjaan tadi dan tugas itu kita akan sama, ya, dari sisi pahala, sama nggak kira-kira? Maka Nabi SAW balik ke arah sahabat-sahabat laki-laki sambil berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Para sahabat terdiam. Kata Nabi SAW balik ke arah perempuan itu, di saat perempuan lalu berkata, pulanglah dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama. Ternyata luar biasa. Ya. Cari nafkah sama dengan jihad bagi laki-laki, dibalas dengan orang cuci piring di rumah, cuci baju. Menjaga anak, mendidik anak sama dengan laki-laki itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berimbang, pahalanya sama, cuma beda tugas. Ya. Kalau orang perempuan fahami, dia tidak akan repot-repot mencari tugasnya laki-laki di luar, gitu. Seperti itulah pemahamannya. Intinya adalah wanita disuruh melayani dan mentaatinya. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis suami. Kalau sudah ada suami yang suka marah-marah, emosional, gitu kan, sering tidak memenuhi keinginan istrinya, ini masalahnya biologis nih. Bapak-bapak sini sudah tahu rahasia internalnya, ya. Kalau biologisnya sudah terpenuhi, maka semuanya mudah, kantongnya mudah dikorek, dia keluarin duitnya, gitu kan. Istrinya buat salah, nggak mudah marah, sudah kenyang, gitu kan. Biologisnya berbahaya, lebih penting biologis bagi laki-laki daripada makan. Gitu. Kalau si istri tahu nih, dia selalu memenuhi kebutuhan biologis suaminya, maka luar biasa sebenarnya. Dia akan sangat membantu suaminya dalam melakukan aktivitas di luar rumah karena fitnah sangat banyak. Dan seringkali laki-laki itu, makanya sering kali umumnya laki-laki yang mengajak istrinya, jarang bisa dikatakan dihitung jari istri yang mengajak, karena suami memang kebutuhannya berbeda. Memenuhi kebutuhan biologis ini adalah sebuah kewajiban, harus, gitu kan. Saya waktu nikah, saya dudukkan istri saya lalu saya sampaikan, ini kewajiban saya ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini hak kamu. Ini ya kewajiban kamu, 1, 2, 3, 4, 5, ini berarti hak saya. Silakan tuntut saya hakmu dan saya juga tuntut hak saya. Jadi kita bangun pondasi di situ. Maka berjalanlah rumah tangga dengan hak dan kewajiban tadi. Kebutuhan biologis. Pertama taat, patuh. Yang kedua kebutuhan biologis, gitu kan. Yang ketiga tidak melakukan
ibadah-ibadah sunnah kecuali dengan izin suami. Ini termasuk haknya suami. Di antaranya puasa sunnah, sholat sunnah. Jadi kalau lagi duduk sama suami, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak boleh bagi seorang wanita mukminah berpuasa sunnah sementara suaminya hadir di tengah-tengahnya. Ulama menarik dalam semua ibadah. Jadi kalau ada ibadah itu ada haknya Allah, ada haknya Allah wajib dan sunnah, ada haknya makhluk wajib dan sunnah. Kalau bertemu antara haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan haknya Allah. Misal kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, suami kita panggil, ibu-ibu ini dipanggil sama suaminya, dia nggak boleh batalin sholatnya, karena hak wajib Allah ketemu dengan hak wajib makhluk. Kalau hak sunnah Allah bertemu dengan hak wajib makhluk, misal lagi sholat sunnah orang tuanya panggil, sini wajib batalin sunnahnya. Dia lagi puasa sunnah, suaminya datang tiba-tiba mau biologis, batalin puasanya. Jangan bilang nggak bisa mas, saya lagi puasa, nggak boleh. Sunnah, kecuali kalau puasa wajib, itu nggak, baru dia tidak batalin. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan hak wajib makhluk, maka harus hak wajibnya makhluk didahulukan. Kalau ketemu sunnah haknya Allah dengan sunnah hak makhluk, baru sunnahnya Allah didahulukan. Baru sunnahnya Allah didahulukan. Jadi ini poin-poin untuk memahaminya. Hak dan kewajiban harus ada dan jelas. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, kenali karakter pasanganmu. Karakter penting untuk ditahu. Laki-laki punya karakter, perempuan punya karakter. Laki-laki punya karakter pertama bagi laki-laki adalah ada jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Sementara perempuan ada jiwa dipimpin. Jangan keluar dari koridor itu ya. Misal, laki-laki itu selalu suka kalau diberikan kesempatan. Pemimpin, silahkan ambil keputusan, terserah saja, saya ikut misal. Itu jauh lebih kena pada karakternya. Kalau perempuan terbalik, memang dipimpin. Ayo kamu siap-siap, saya mau ajak sebentar lagi ya. Oke. Seperti itu, kita ajak untuk pergi sama-sama. Seperti itu karakternya. Bisa lihat dari anak kecil. Kalau anak laki-laki, teman-teman sekalian, anak laki-laki yang mungkin masih 5 tahun atau di bawah 5 tahun misalnya, coba orang tuanya menghidangkan makan, taruh di piring nasi, kemudian bapak lauknya, lalu sedikit sentuh kepemimpinannya dia dengan coba tidak dihormatin misal. Taruh nasi di depan piring dia sambil ngelempar ya sedikit. Ini nak makan. Contoh, pastikan anak laki-laki itu tidak akan makan nasi tadi. Diambil sendok dibuang-buang sama dia. Dia nggak mau. Ada karakter kepemimpinan. Pemimpin itu tidak bisa digurui, tidak mau digurui, walaupun dia salah, gitu kan. Kalau anak perempuan kita kasih makanan ini nak makan, sedikit dilempar, tetap aja dia makan sama dia, nggak jadi masalah buat dia. Ini karakter, ini bawaan, nggak bisa dipentangin. Jadi kalau laki perempuan ingin bagaimana memberikan masukan suaminya, dia jangan pentang ini, jangan menantang ini, jangan melawan karakternya. Karakter pemimpinan artinya memberikan masukan dengan cara tidak menghardiknya, tidak mengguruinya. Tidak mengatakan misalnya kamu salah tuh mas, kamu salah gini, enggak. Jadi misalnya menurut mas misalnya bagaimana sih kalau orang melakukan ini? Kalau ada orang melakukan seperti ini bagaimana sih hukumnya agama? Jadi kita seperti mendatangkan sebuah hal perkara yang ingin diminta saran dia. Itu jauh lebih kena dan insya Allah langsung dia bisa paham tuh. Karena laki-laki punya karakter itu. Kalau perempuan karakternya justru memang dia dipimpin. Dipimpin itu perempuan lebih suka instruksinya jelas. Besok saya pengen makan ini ya, tolong buatin, instruksi jelas, gitu kan? Maka itu jauh lebih kena sama karakter. Dia lebih suka langsung terprogram program hidupnya. Oh ya besok saya mau buat ini, besok kamu harus begini ya, kamu tolong begini, kamu tolong. Tapi dengan cara santun kita sampaikan. Maka dipimpin dan ini pemimpin. Ini diberikan karakternya dengan cara kalaupun ada masukan dengan tidak mengguruinya. Kalau ini memang diguruhin, semestinya kamu harus seperti ini, semestinya kamu harus begini. Kalau perempuan harus seperti itu memang diberikan didikan. Kamu tidak kunjungi orang tua kamu itu keliru, kamu harus kunjungin karena itu bakti sama orang tua. Tapi ini retorika nggak boleh dipakai istri kepada suami, nggak ketemu, bentrok dengan karakternya, nggak bisa. Karakter itu harus. Suami itu
Laki-laki punya karakter tidak suka diperhatikan, sementara perempuan suka kalau diperhatikan. Karakter nggak bisa dibentrok, nggak bisa ditolak gitu. Fahamin karakter pasangan. Kalau laki-laki, saya yakin di sini laki-laki sama saya sepakat, saya pun sama. Pasti kita merasa terganggu kalau setiap saat istri kita telepon. Atau mungkin ada yang lain di sini? Hah? Ada yang punya cara lain? Saya kalau dalam satu hari istri saya 5 kali telepon, saya juga marah sama dia. Kalau telepon sesuatu yang penting. Kalau telepon terus, sebenarnya dia niatnya baik, ingin perhatian, tapi kita merasa terganggu dengan pekerjaan, gitu kan? Tapi istri terbalik, istri butuh diperhatikan, maka berimbang. Istri nggak usah banyak telepon suaminya, suaminya yang harus telepon ke istrinya. Emang begitu, itu karakter. Jadi antum jangan juga karena istri nggak telepon sama sekali, nggak telepon juga. Sesuatu yang penting bagaimana, ada yang diperlukan enggak? Oke, nanti saya pulang jam sekian ya, assalamualaikum. Kita bahasakan baik-baik, gitu kan? Maka ini penting. Jadi laki-laki tidak suka diperhatikan, ibu-ibu fahamin itu. Jangan sampai terus menerus merongrong suaminya, maka itu akhirnya membuat dia jenuh dan dia tidak suka. Terbalik, laki-laki harus tahu istrinya butuh perhatian, maka harus diperhatikan, gitu kan? Harus diperhatikan. Laki-laki selalu pakai akal sehat. Dia selalu pakai akal pikirannya. Perempuan itu memakai perasaannya. Ini karakter, nggak bisa dilawan. Saya kasih contoh begini. Kalau orang pakai akal sehat itu seringkali tidak terbebani dengan apa yang sedang terjadi. Misal, laki-laki mau beli baju di satu toko. Baju itu misalnya dia lihat bagus nih, warnanya cocok, harganya cocok, lalu dia bilang, saya mau yang ini mas, cuma ukurannya belum nih, saya mau ukuran saya yang XL misalnya. Dia masuk ke dalam, nah saya bilang, oh nggak ada pak, udah habis, nggak ada ukuran XL. Bapak mau pilih yang lain nggak? Kalau laki-laki ya sudah nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau nggak ada ya sudah, coba lihat yang lain. Kalau perempuan lain, pakai perasaan. Kalau dia lihat baju dia cocok, dia harus dapat. Dia tanya, mas ya mas ukurannya ini, saya mau warna ini. Oh nggak ada bu, kenapa nggak ada? Coba bongkar gudangnya, cari tahu. Kapan saya mau pesan? Oh panjang ceritanya. Karena perasaan itu. Kalau kita masuk ke rumah makan laki-laki, pengen makan pecel misalnya, pas tiba di sana habis. Antum kira-kira sebagai laki-laki beli yang lain nggak? Beli yang lain, biasa saja. Ya sudah deh, yang ada bakso mas, ya sudah bakso. Kalau perempuan nggak, kenapa habis mas? Ya, jam berapa? Kok tadi banyak pembelinya ya? Jadi panjang pertanyaan. Karena ini masalahnya perasaan, gitu kan? Kalau tadi antum sudah tidak dapat yang apa yang antum inginkan bagi laki-laki, udah biasa saja. Oh ya sudahlah, nggak ada, sudah habis sudah. Perempuan nggak, kalau nggak dapat apa yang dia inginkan karena perasaan, misalnya baju tadi nggak didapat, itu bisa 2 hari nggak tidur. Gitu. Memang begitu perasaan. Nah, imbangin ini karakter nih. Si perempuan tahu suaminya selalu pakai akal sehat. Dia selalu pakai akal nih laki-laki nih. Artinya tidak terlalu jadi beban buat dia. Kalau misal suami istrinya mengatakan pas mau pulang nih, suaminya lagi pengen makan rendang misalnya atau pengen makan sesuatu. Pulang ke rumah dia tanya, tadi jadi masak ya? Oh iya, tapi tadi saya lupa beli rendang. Yang ada cuma tempe. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Memang begitu laki-laki sudah, sifatnya begitu. Dia bisa mengalah di sifat-sifat seperti ini. Kalau perempuan nggak bisa. Kalau dia sudah pesan sama suaminya beli bakso, antum beliin pecel, itu nggak dimakan. Gitu. Emang udah karakter tuh. Ini mengenali karakter penting, memahami karakter. Jadi memang karakternya ada di situ, menggunakan akal dan perasaan. Maka laki-laki harus bisa menyentuh perasaan itu. Dia harus berimbang. Artinya memang apa yang diinginkan oleh istri dipenuhilah dengan dia, supaya tidak akan jadi panjang, setan tidak menungganginya. Perempuan juga begitu. Dia berusaha memenuhi, tapi kalau tidak ada dia tahu suami itu bisa mengalah dalam masalah itu. Memahami karakter pasangan sangat penting. Laki-laki pada saat istrinya merendah di depannya, maka yang muncul kasih sayang dan naungan. Perempuan kalau laki-laki mengalah di depannya, yang ada adalah pikiran yang menganggap sudah menaklukkan suami. Beda karakter. Saya kasih contoh gini. Saya bilang sama istri saya, tapi alhamdulillah dia tidak lakukan, cuma saya bilang sama dia, dan bapak-bapak ibu di sini bisa tangkap contohnya. Saya bilang kalau saya duduk di kursi, kamu duduk di bawah. Lalu ya, saya
melihat kamu duduk di situ karena kamu ingin menunjukkan kalau kamu tuh merendah di depan saya. Tahu nggak kira-kira apa kata hati saya setelah saya melihat kamu datang? Bapak-bapak sini, kalau kita lagi duduk di kursi, di rumah, di sofa, istri datang tiba-tiba duduk di sebelah, taruh teh, dia duduk di bawah. Kira-kira apa yang antum katakan dalam diri antum? Luar biasa istri saya ya, merendah dengan saya. Tanpa saya nggak kira-kira? Hah? Sefaham nggak ini? Kalau nggak perlu disunat lagi nih. Hah? Ini sudah jelas karakter ini. Jadi nanti akhirnya begitu, kita akan merasa lebih sayang dengan istri kita. Makin dia merendah, makin ada perasaan iba, gitu kan? Kalau kita memberikan hadiah kepada istri, ini ya hasil keringat saya cuma ini. Kalau dia bilang terima kasih ya mas, itu perasaan kita di luar, aduh perasaan berat, apalagi yang saya mau kasih ya, kan gitu. Kita terbawa perasaan itu karakter. Jadi kalau makin dijunjung, itu makin menyayang, makin menaungi. Perempuan terbalik teman-teman sekalian. Kalau saya bilang sama istri saya, kalau kau duduk di atas kursi, saya duduk di bawah, apa yang kau bilang dalam dirimu? Dia akan mengatakan, saya sudah menguasainya. Lain karakter itu, kan? Jadi laki-laki tidak boleh merendah di depan istrinya, memang nggak boleh. Memang dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang dia penaung, dia pelindung. Memang begitu. Nggak boleh antum merendah. Ada laki-laki di sini contoh merendah, dia terima gaji 5 juta. Gajinya semua 5 juta, dikasih istrinya, nih, kamu yang atur ya. Dia biar mau beli pakaian dalam minta sama istrinya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Nafkah kamu berapa? 3,5 juta. Ini ya, sisanya saya punya hak. Sedekah untuk masjid, bantu orang tua saya. Harus memimpin. Nggak boleh, jangan dibalik ya. Banyak tidak balance rumah tangga karena tidak kenal karakter ini. Ini masalahnya. Jadi laki-laki itu dengan karakter-karakternya tadi masing-masing, perempuan juga dengan itu. Memahami masalah karakter pasangan ini penting sekali. Kita bisa menghadapi pasangan kita dengan sangat mudah dan insya Allah permasalahan akan banyak sekali terselesaikan. Selanjutnya, poin yang ke-5. Jadi poin pertama tadi, rumah tanggamu ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah, jadikan itu niatnya karena ibadah. Yang kedua, anggota keluargamu, orang tua, anak, pasangan hidup, saudara dan semuanya aset amal jariah dan kunci surga. Istri dan anak, ya terutama suami dan anak juga terutama di sini maksudnya. Yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu, sudah saya jelaskan tadi tugas dan kewajiban. Poin keempat, kenali karakter pasanganmu. Bagaimana menghadapi dengan karakter pasangan kita, ya. Saya sudah jelaskan juga tadi. Kemudian yang kelima, pilar yang kelima. Ini tidak boleh ada yang satu pun pilar jatuh ya. Bangunannya rontok. Harus ada yang untuk mempertahankan rumah tangga. Yang kelima, hati-hatilah dari musuhmu yang selalu mengintaimu. Syaitan. Maka jangan mudah minta cerai bagi perempuan dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Ini penting. Karena hadis jelas. Kata Nabi SAW, iblis, pemimpin syaitan, punya singgasana di atas lautan, gitu kan? Singgasana di atas lautan, yang setiap saat anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang zina, dianggap biasa sama dia. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka syaitan tadi diambil oleh iblis, didudukan sebelah singgasana, diberhentikan tugas. Dianggap itu prestasi tertinggi merusak rumah tangga. Karena orang kalau kacau rumah tangganya, bertengkar suami istri, idenya jadi buyar, mukanya jadi musam, susah berpikir, aktivitas pun jadi tidak enak, ibadah jadi tidak enak, semua terganggu. Karena memang di situ sebenarnya. Tapi kapan kalau dia tentram, dia sama istrinya nggak ada masalah, dia sama suaminya nggak ada masalah, ibadahnya enak, ke masjid juga nyaman ibadah, bekerja juga enak, ide-ide gembiranya banyak. Makanya sama syaitan itu digorogotin. Jangan, terutama masalah cerai. Teman-teman jangan sedikit emosi, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Cuma untungnya laki-laki itu pakai akal. Jadi cerai itu terakhir sekali. Cuma perempuan kena pakai perasaan, maka wajar sering minta cerai. Jangan diiyakan. Sedikit ada masalah, ceraikan saya, pulangkan saya, dan seterusnya. Iya-iyain saja, oh iya. Nanti insya Allah kita lihat, gitu kan. Perbaikin permasalahannya dengan cara baik. Jangan terbawa emosi, nggak boleh, gitu kan. Syaitan ingin merusak rumah tangga, tidak boleh. Nabi SAW melaknat wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa udzur syar'i, tidak boleh. Laki-laki pun tidak dibolehkan menceraikan tanpa udzur syar'i. Kata Nabi SAW, perbuatan halal yang paling Allah benci, dibenci itu sama Allah, menceraikan, nggak boleh, gitu kan?
Tidak boleh. Sampai saya pernah belajar fikih di tingkat 3 kuliah waktu di kuliah dakwah di Madinah dulu. Ada dosen saya, Syekh Muhammad Syarif kalau saya tidak salah, beliau dulu penasehat di Mahkamah Madinah. Saya masih ingat lisannya beliau menyampaikan kepada saya bab cerai ini. Beliau mengatakan kalau ada seorang wanita lagi naik tangga, lalu suaminya bercanda mengatakan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Maka perempuan ini kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan bercanda di 3 hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali. Nggak boleh misalnya saya mengatakan kepada seseorang muslim teman saya, nanti anak kamu jodohin sama anak saya ya. Misal, saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan misalnya. Lalu dia mengatakan, oke, saya setuju. Perkataan dia, oke, saya setuju. Ini sudah mengikat anak saya sama anak dia nih. Nanti kalau dewasa mereka tidak boleh dinikahkan kecuali sudah dipamitin dulu. Pamit ya nak, dulu ayah pernah jodohin kamu sama ini, kamu mau nggak? Oh saya nggak mau ayah, baru putus. Gitu kan? Nggak boleh nih main-main. Makanya jangan mengatakan begitu. Dalam istilah fikih dikatakan wajabat, sudah terjadi itu. Nggak boleh. Jangan bercanda. Gitu. Yang kedua dalam masalah perceraian, gitu kan? Kalau pulang ke rumah orang tuamu saya ceraikan. Apa hubungannya ini? Dan terus terang saya heran dengan beberapa ikhwah laki-laki muslim yang cerai ini seperti barang dagangan di kaki 5 gitu kan. Pokoknya kalau kau begini saya ceraikan, kalau begini saya ceraikan, kalau ini saya ceraikan. Cerai semuanya. Apa ini? Ancaman-ancaman kayak pasang ranjau gitu kan. Menikah untuk cerai untuk apa gitu. Sama juga akhwat kita harus hati-hati, jangan selalu cerai yang diucapkan nih. Pokoknya kalau kau tidak suka begini ceraikan. Ya beginilah saya, kalau kau tidak bisa terima ceraikan saya. Subhanallah. Enggak mau perbaiki keadaannya. Mesti kan kita perbaiki keadaan kita ya. Makanya rentetan pilar-pilar sebelumnya dengan cara harus meniatkan ibadah itu harus ada syarat-syarat dan rukunnya, itu penting, gitu kan? Ingat, syaitan terus memantau. Syaitan terus memantau. Orang dalam rumah tangga subhanallah bisa gara-gara segelas air, segelas kopi, atau mungkin sepiring makanan, atau mungkin sedikit perkataan yang menyinggung, sudah cukup untuk 3 hari nggak ngomong, gitu kan? Ini berbahaya nih. Kata ulama tidak boleh, tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah. Perhatikan ini statement para ulama. Tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah mengidap malam hari sementara dia punya masalah dengan pasangan hidupnya. Tidak boleh, harus dikelirin. Clear sudah pada saat itu. Ini begini-begini. Dan saat kunci cuma satu, cari sebabnya. Siapa yang salah, minta maaf. Siapa yang benar, memaafkan. Harus, nggak boleh dibiarkan. Tidak layak untuk dibiarkan. Gitu. Jadi hati-hati. Syaitan memantau terus dan syaitan tinggal ditolak dengan cara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, lapang dada. Lapang dada memaafkan dan minta maaf. Ini penting sekali. Ya, ini pilar yang keenam, lapang dada memaafkan dan minta maaf. Lapang dada teman-teman sekalian. Istri kita, bagi bapak-bapak di sini, hidup dengan pola tertentu, pola makan, ya, pengaturan waktu, pakaian, khususnya lah, ya tradisi keluarganya. Kita juga begitu, gitu kan? Maka pada saat kita menikah dengannya, maka kita butuh adaptasi di sini. Ada adaptasi. Maka kita harus tahu ya, kita lapang dada bisa menerima itu, lapang dada menerima, dan kita coba tarik, didik dia supaya bisa berubah. Perempuan juga begitu, akhwat kita. Laki-laki yang jadi suami kita sekarang hidup dengan pola makan, pengaturan waktu, pemilihan warna, apalah tata cara bicara, semua itu ada pola dalam rumah tangganya. Maka dulu sama orang tuanya, maka itu juga harus difahamin, gitu kan? Jadi kita harus bisa lapang dada menerima itu. Dan pada saat terjadi masalah teman-teman sekalian, jangan ninapkan yang tadi saya bilang. Dan yang salah meminta maaf, harus lapang dada untuk itu. Maafin saya ya, itu bukan aib. Itu harus kita minta maaf. Dan orang yang benar memaafkan. Udah jangan dipanjang-panjangin. Pasangan kita sudah datang pegang tangannya, maafin saya. Oh iya, baiklah. Mudah-mudahan tidak terulang ya. Udah rangkul, udah selesai. Udah jangan dendam-dendaman, gitu kan? Ini membuka pintu syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bisa meredam emosinya. Dia bisa lampiaskan tapi dia redam, dia tidak mau jalankan. Kemudian orang yang suka memaafkan orang lain dan juga orang yang ya
Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang jam berapa? Baik. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Dalam kurung ulama. Jangan pernah libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, yaitu para ulama. Nggak boleh. Orang lain nggak boleh terlibat, teman-teman. Tidak boleh secara mutlak. Jadi banyak rumah tangga terganggu karena tidak punya prinsip. Saya ajarkan Bapak Ibu sekalian, maaf, saya bukan menggurui tapi saya berbagi. Anda harus bisa melatih diri untuk mempunyai prinsip. Begini contoh awalnya. Kalau saya kasih contoh makanan biasanya mudah difahami ya. Kalau Anda masuk diundang oleh teman makan di satu rumah makan, ayo kita makan di sini yuk. Ini ikhwah dan akhwat ya, sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita kalau diundang makan di satu restoran, tujuannya di situ makan nasi goreng. Nasi gorengnya enak nih, gini. Ayo kita makan di sana, ayo makan rame-rame. Begitu tiba di sana, subhanallah kita buka menu makanan, ada mie goreng. Tiba-tiba hati kita pengen mie goreng, gitu kan? Apa yang antum pesan? Ikut teman atau ikutin diri sendiri? Hah? Ini masih hidup gak nih? Kok gak ada yang nyaut? Makan nasi goreng atau mie goreng? Hah? Masih pelimplang ini, dua kubu nih. Ada nasi goreng dan mie goreng. Jangan-jangan dibayangkan makan nasi goreng gitu. Saran saya pilih mie goreng. Pilih yang sedang kita ingin. Itu namanya prinsip. Harus punya prinsip. Jadi kita lagi pengen mie goreng gitu kan, teman-teman semua nasi goreng nggak apa-apa, kita makan. Bilang sama teman, nanti saya incipin punya kamu sedikit nggak apa-apa. Kita makan nasi mie goreng itu, puas. Nanti kita puas tuh. Kalau enggak, kita pulang nanti kepikiran, gitu kan? Oh tadi mie gorengnya enak nggak ya? Gitu kan? Teman-teman semua perlu itu ya. Ini coba tarik dalam semua kehidupan antum. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya waktu mau buka restoran. Teman-teman saya banyak yang berikan masukan. Khalid, ente mau buka restoran, teman saya dari Yaman, teman dekat saya, Masya Allah, sama-sama saya di perusahaan. Ente mau buka restoran, ente ngerti masak nggak? Begini nggak? Banyak pertimbangan, 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam. Ini ente sibuk dari pagi sampai sore, taklim, malam. Ada waktu nggak ngurus restoran? Saya waktu itu subhanallah tidak tahu kedatangan teman yang lain dari Yordan sebelumnya. Dia kerja di salah satu LSM Kuwait dan dia bisa masak gitu kan. Dia ngeluh. Ini Khalid, saya punya, dalam bahasa Arab tentunya. Dia bilang saya kerepotan nih, saya punya anak 3 orang, gaji saya sekitar $500. Waktu itu masih 8.000, 7.000 dolar ya. Saya nggak cukup untuk biaya hidup. Bagaimana kira-kira? Ada saran-saran nggak? Saya bilang ente bisa apa? Dia bilang saya bisa masak. Baik, ente biasa masak apa? Dia bilang saya biasa masak catering di rumah, bawa ke kedutaan. Baik, ente butuh berapa uang kira-kira untuk buat contoh makanannya? 1 ekor, pertama bukan 1 ekor kambing, beberapa jenis makanan. Ya mungkin 400-500 ribu rupiah. Baik ini uangnya. Ambillah, dibuat sama dia. Dibawa ke rumah, saya coba di rumah kok enak makanannya. Baik akhi, apa yang besar-besar ente bisa lakukan? Oh, saya bisa buat kambing seekor. Baik, berapa biayanya? Ya 1 ekor kambing biasa 1.200.000. Ini duitnya, coba buat. Dibuat, enak juga makanannya. Akhirnya saya bilang baiklah kalau gitu. Kita coba kembangin sama-sama. Bagaimana kalau kita buka restoran? Boleh, bagaimana idenya, bagi hasil dan seterusnya saya negosiasi sama dia, terus saya suruh buat, saya kasih uang 2 juta rupiah setelah itu, coba buatin saya makanan lengkap. Setelah itu saya datang ke pengajian saya yang saya tahu memang banyak jemaah-jemaah di situ yang hadir, maksudnya jemaah pengajian yang punya kemampuan, lalu saya bilang, saya telepon ibu pengajian, Bu, saya punya menu masakan dari Timur Tengah yang saya mau hidangkan hari Senin nanti, ibu nggak usah siapin makanan. Nanti biar ibu-ibu nilai masakan itu karena saya mau rencana buka restoran. Baiklah Ustaz, dihidangkanlah. Begitu datang ternyata penataannya bagus. Kemudian difoto-foto lah sama ibu-ibu itu di tempatnya mereka. Kemudian setelah itu mereka cocok merasa makan. Lalu saya bilang, saya akan buka restoran dengan total nilai sekian, saya butuh saham sekian. Ada yang mau ikut silakan. Lalu partisipasilah mereka hanya sampai buka restoran. Alhamdulillah pada saat itu karena keinginan saya memang pengen sekali membantu teman dari Yordan ini. Dan saya yakin dia bisa mengelolanya, saya bisa mengawasinya. Saya juga pernah mengambil S2 di masalah manajemen waktu itu. Maka saya yakin saya bisa ngurus lah itu. Berjalanlah gitu kan. Jalan waktu memang dengan suka dukanya lah. Ada sehari penjualan, sehari enggak. Dengan suka duka berjalan biasanya bisnis begitu.
Alhamdulillah sampai berjalan dan bergulir sampai sekarang, alhamdulillah sudah tahun kelima tidak ada masalah gitu kan. Artinya kendala-kendala dihadapi tapi berjalan bergulir dengan luar biasa. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu saya punya prinsip dasar. Saya pilih, kalau saya dengar perkataan teman-teman saya tidak bisa buka kalau gitu. Saya tidak akan punya gitu kan. Tapi hati saya mengatakan bisa, ya sudah jalanin. Karena Allah tidak akan mengubah satu nasib satu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Kenapa ada orang bisa membuka banyak macam cabang usaha, bisa titel akademiknya tinggi, bisa luar biasa, punya anak banyak, dia bisa ngurus anak-anaknya karena dia mau kan? Dia mau, dan Allah akan mengubah keadaan nasib satu kaum pada saat mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi harus punya prinsip, ini penting gitu kan. Nah ini tidak melibatkan orang ketiga penting. Saya bilang sama istri saya, ingat, ini rumah tangga kita, ini wilayah haram. Orang lain boleh kalau dia punya masukan, itu pun ciri-cirinya adalah masukannya dia kalau kita bertanya. Kalau ada orang iseng datang ke rumah antum, kenapa tembok antum warnanya ini, kenapa kulkas antum begitu, kenapa sofa antum begini, jangan didengar udah orang ini. Ini berbahaya nih. Ini bisa menggoyahkan rumah tangga. Dia mau tarik ide dia ke rumah tangga kita, nggak bisa. Apalagi akhwat, tolong hati-hati. Saya waktu awal-awal nikah, saya dengar istri saya, setelah saya bilang wilayah haram itu, kemudian mulailah dia ngomong sama saya. Satu waktu pernah ngomong gitu, Kak, itu gajinya pegawai berapa Kak ya? Ini ini mulai tanya gaji pegawai-pegawai saya. Saya jawab si fulan sekian, si fulan. Setelah 3-4 orang, kemudian dia tanya penghasilan penjualan berapa? Sebentar. Saya bilang sebentar dulu. Kamu ini habis ketemu sama siapa? Oh, ada si fulana datang. Oh, pantas. Dia bilang apa sama kamu? Katanya Kak, memang istri itu harus tahu semua pekerjaan suami. Saya bilang kalau saya angkat pekerjaan saya ke otak kamu, bisa pecah otak kamu. Terlalu banyak beban. Allah sudah kasih kamu enak, tinggal makan, tidur, layani suami, didik anak, mati masuk surga. Udah aman. Gak usah berat-beratin pikiran gitu kan. Itu bebannya laki-laki, itu beban berat. Gak usah. Jangan libatkan orang ketiga, gak boleh nih. Kalau kita punya ingin saran, minta saran orang boleh kita terima. Tapi kalau ada orang datang iseng, termasuk antum hati-hati yang punya anak mau menikah, jangan campuri rumah tangga anak. Masuk, anak saya kau berikan makan apa? Ada ibu-ibu gitu protes anak mantu perempuannya. Anak saya kau masakin apa? Anak-anak saya suka makan kari nih. Kamu jangan masakin begini. Itu apa? Udah masakin suami kamu aja, gitu kan? Udah biarin dia sama istrinya, gitu kan? Jangan diganggu. Ini mertua, ibu suka warna merah, si anak mantu suka warna kuning, nggak bisa campurin, nggak bisa campur. Dan saya sarankan juga dalam masalah ini teman-teman sekalian, jangan tinggal, maaf kalau ada yang masih serumah, jangan tinggal serumah dengan orang tua. Walaupun kontrak, walaupun kos, belajar. Dan orang tua juga izinkan anaknya keluar. Jangan bilang saya sendirian, nanti mereka datang. Biarin, mandiri. Karena itu penting sekali. Pastilah orang tua kita yang punya rumah, punya warna yang dia suka, punya tradisi tertentu, dan belum tentu anak mantunya sama. Gitu kan? Belum tentu. Si orang tua kita, ibu-ibu suka warnanya bunga anggrek yang merah, si anak mantunya suka yang kuning, gak ketemu. Gitu kan? Lama-lama bentrok juga nanti. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Kalau ulama beda dan minta saran pada ahlinya. Syekh, alim, ustadz, ini ada begini kejadian, bagaimana saran antum? Bagaimana menurut agama? Itu baru penting. Orang lain jangan. Jangan semua orang. Ada orang subhanallah punya masalah dan rumah tangga satu kampung tahu kalau dia punya masalah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Semua teman kantornya tahu masalahnya. Nggak boleh ini. Karena mereka akan kasih masukan-masukan, lama-lama cerai itu. Rusak nanti. Baik, yang ke-8, Islam asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi Islami terutama majelis ilmu. Saya ulangi, Islam adalah asas rumah tanggamu. Itu asasnya, Islam. Ini saya sama istri di atas kepala saya ada bendera Islam. Semua yang Islam perintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Sudah, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu kita sepakati dalam rumah tangga. Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya dalam rumah tangga kita, bentuk suasana dan kondisi Islami terutama majelis ilmu. Saya ulangi lagi, Islam asas rumah tanggamu, ini memang poin-poin yang saya susun ya. Maka terapkanlah syariatnya dalam rumah tangga, bentuk suasana dan kondisi Islami terutama majelis ilmu. Jadi di rumah tangga kita tuh harus ada majelis ilmu teman-teman. Karena ilmu tangga untuk menambah iman, iman akan menambah amal saleh.
Harusnya begitu. Tidak ada orang tiba-tiba rajin beramal saleh, mau kuat mempertahankan diri tidak terjerumus pada yang haram kecuali ada imannya. Iman bisa mengubah semuanya. Lemah jadi kuat, penakut jadi pemberani, pelit jadi dermawan, gitu kan? Miskin jadi kaya. Dan ini datang dengan ilmu. Harus ada majelis ilmu. Antum laki-laki kalau bekerja, berikan hadiah istri DVD, putarin radio, acara TV pun acara TV Islami yang menggunakan mungkin sekarang ada TV-TV Islam. Itu saja. Jangan yang lainnya. Biasakan tiap hari ada majelis ilmu. Antum pun begitu. Di mobil, di kendaraan dengar ilmu. Sesewaktu weekend hiburannya bukan ke mall, tapi perginya ke majelis ilmu. Pengajian siapa? Kayak begini hadir suami istri. Sama-sama dengarkan, sama-sama memperbaiki. Itu luar biasa itu. Harus ada. Bentuk suasana Islami di rumah kita. Nggak ada patung-patung, nggak ada gambar-gambar. Saya sarankan beli buku judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Beli buku itu, cari, gitu kan? Buku itu mungkin harganya tidak sampai 30 ribuan. Ada mungkin 30 macam rumah yang tidak dimasuki malaikat tuh. Cari, di situ bagusnya buku itu ditulis pertama siapa itu malaikat, siapa itu syaitan, ya. Kemudian rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat dan bagaimana sih keadaannya kalau tidak dimasuki malaikat, itu penting. Baca buku itu. Yang bentuk suasana Islam. Sering kali mengucapkan assalamualaikum, hidupkan suasana salam pada anak-anak. Antum laki-laki kalau sudah punya anak sedikit besar, ajak ke masjid. Biasakan hidup itu masjid. Anak saya 2 tahun setengah, alhamdulillah, laki-laki sudah saya ajak ke masjid dekat rumah di Jakarta. Saya ajak sholat, gitu kan. Dan saya titip pesankan, ingat, anak-anak itu apapun yang antum bisikkan di kupingnya, dia insya Allah dengan izin Tuhannya faham. Saya bilang sama istri saya waktu anak saya masih bayi, kalau kamu pamit, kalau mau ke dapur, tinggalin dia sendiri, bisikan kupingnya. Jangan anggap bayi nggak ngerti. Nah, sebentar ya, Umi pergi ke dapur dulu ya, bahasakan coba. Insya Allah dia tidak akan nangis. Jangan nangis ya, tunggu Umi ya. Begitu bahasanya. Ya, saya bahasakan ke anak saya, ke masjid nak ya. Sholat ya, sholatnya begini ya. Anak saya ikut di sebelah saya tuh. Habis sholat saya jadi imam di masjid dekat rumah saya, alhamdulillah. Saya ambil buku untuk kultum, ada buku kitab kabair dosa-dosa besar Imam Madzhabi, saya baca. Setiap habis sholat saya baca, ada kesempatan. Anak saya yang 2 tahun 6 bulan, 8 bulan sekarang, alhamdulillah. Semoga Allah jaga, masya Allah. Dia ambil buku itu lalu dia kasih ke saya. Setiap habis taklim, setiap habis sholat dikasih sama dia. Seakan-akan disuruh taklim gitu. Kalau saya masih zikir, dibuka bukunya sambil dia ngoceh-ngoceh, gitu. Seperti dia lagi baca gitu. Dia sudah tangkap. Saya kalau ke masjid, lewati ikhwah-ikhwah yang memang mau hadiri pengajian saya di masjid itu, lalu saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ini belum bisa lancar bicara, tapi dia cuma bisa bilang, assalamualaikum. Setiap orang lewat dia salam sama dia. 2 tahun setengah sudah bisa faham memberikan salam ke orang. Sudah faham kalau azan, Allahu Akbar, ke masjid maksudnya, gitu kan? Sudah bisa pahami itu. Maka didik mereka dengan cara seperti itu. Bentuk suasana Islami, ya. Selalu dengarkan apa-apa. Saya berusaha berikan anak saya MP3 30 juz Al-Quran di-download di memori HP itu MP3 paling 30-40 ribu, masukin biarin mereka dengar setiap hari. Mudah-mudahan dengan itu hafal Al-Quran. Prestasi-prestasi agama kalau ada berikan hadiah, ya, berikan hadiah itu penting sekali. Maka ini membentuk suasana yang Islami, suasana Islami. Jangan pernah tempel gambar-gambar, foto-foto di tembok yang memang itu bisa membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Jauhi semua musik, apapun musiknya teman-teman sekalian. Ganti dengan tilawah Al-Quran. Kesannya kita di Indonesia ini tilawah Al-Quran didengar hanya kalau ada kematian. Ini salah ini. Ya. Setiap saat dengar pengajian itu, dengar tilawah Al-Quran dengan terjemahannya dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, pilar yang ke-9, nasihat menasihati. Ta'awun pada kebaikan-kebaikan. Kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling berta'awunlah, saling bantu-membantu, nasihat menasihati pada ketakwaan dan kepatuhan, gitu kan? Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Boleh istri memberikan nasihat suaminya tapi tidak menggurui dan menghardiknya dengan cara melemparkan pertanyaan, cara menghadapi laki-laki, ayah, suami, saudara, anak sama, lemparkan pertanyaan. Bagaimana menurut kamu begini? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau ada ini? Maka itu cara yang paling efektif, tidak menyinggung kepemimpinan dia. Perempuan adalah dengan cara meluruskan. Itu nggak boleh dalam Islam, itu dilarang. Dengan tegas boleh, tapi tidak boleh keras. Karena sifat perempuan karakternya memang dipimpin. Dia lebih mudah menerima dengan cara itu. Tapi kalau kita menasihati juga terlalu lembek, itu nggak boleh ya. Nggak boleh juga laki-laki terlalu lembek, gitu kan? Dengan ya kalau kau bisa kerjakanlah begini. Jangan kalau kau bisa, nggak bisa, perempuan nggak bisa begitu.
Kamu harus begini, kamu jangan begini ya. Tapi dengan cara santun, tegas tapi tidak keras ya. Karena itu memang karakter orang yang dipimpin harus seperti itu. Seperti kalau orang pemimpin perusahaan, dia kalau sama pegawainya ini nggak boleh, ini boleh, tegas. Tapi dia tetap baik, dia santun, dia memimpin, maka itu tepat. Tapi kalau dia sama pegawainya, ya kalau kalian mau datanglah tepat waktu. Kira-kira bagaimana tuh? Melanggar semua nanti kan gitu. Dan ini nasihat hanya boleh kalau pelanggaran agama. Terjadi pelanggaran agama atau motivasi agama, gitu kan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, saudaraku, sadarlah dunia sebentar dan akhirat target hidupmu. Ini pilar yang terakhir yang ke-10, sadarlah dunia sebentar dan akhirat menjadi target utamamu. Ini penting sekali. Ujung-ujungnya rumah tangga ini akan berakhir dengan kematian. Kita akan meninggal dunia dan akhirnya kita akan pindah, gitu kan, ke alam akhirat. Setiap mukmin targetnya adalah akhirat. Semua dunianya hanya kecil, dilewatin begitu saja. Maka jangan sampai dunia ini membuat beban buat kita menjadi hal yang luar biasa seperti sudah hilang segala-galanya kalau kehilangan dunia. Tidak, saudaraku. Dunia ini sebentar. Dan apapun yang datang cobaan bagi antum di dunia tidak akan terbawa di akhirat selama antum dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan kekurangan fisik yang ditimpa pada seseorang, anggap ada orang buruk sekali. Maksudnya di sini cobaannya berat. Lahir semua tangan kakinya puntung, telinganya tuli, matanya buta, lidahnya bisu. Orang ini cuma lahir badannya saja. Tetap kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan aman. Karena kalau dia meninggal, fisik ini akan dimakan oleh dunia, oleh bumi, dan setelahnya nanti di akhirat dibangkitkan dengan jasad yang baru. Jadi semua cobaan dunia ini akan kita tinggalkan di sini, nggak dibawa ke sana itu. Fisik ini tidak akan ada berkurang. Kata Nabi SAW dalam hadis, akan ditiup, hadis Bukhari, akan ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian sangkakala itu menghancurkan semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian setelah itu ditiup sangkakala kedua, maka turunlah hujan yang akan menimpa tulang-tulang ekor kalian. Lalu kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal itu sayur-sayuran. Tumbuh seperti sayur-sayuran dengan jasad yang baru. Jasad ini sudah tidak ada di dunia saja. Nanti dibangkitkan dengan jasad yang baru. Semua laki-laki dengan poster 60 siku ke langit, 27,5 meter seperti ayahnya Adam, dan semua perempuan seperti poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi bapak ibu yang pendek nggak usah khawatir. Ini cuma di dunia. Akhirat sudah lain ceritanya. Jasadnya baru, kan gitu. Dan semua masalah, sumpah, sedih, cobaan di dunia tidak dibawa ke sana. Kecuali orang kufur, itu lain. Tapi kalau dia orang mukmin, dia jalani, dia akan aman di sana. Dibangkitkan dengan poster seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian masuk ke dalam surga, surga itu yang di akhirat menjadi target utama, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada sumpah, nggak ada sedih, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Makanan, minuman yang diminum dan dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi, dan tidak lagi beringus, nggak ada lagi meludah. Semuanya kebahagiaan dan tidak ada masa tua. Semua kembali kepada umur 33 tahun. Kalau kita punya kakek dan nenek meninggal umurnya 100 tahun, kembali ke 33. Kalau mereka meninggal bayi, anak bayi, ada anak kita, cucu kita meninggal bayi, maka kita akan bertemu dengan umur 33 tahun. Kebahagiaan abadi. Maka seorang mukmin tahu, dunia ini akan dilalui sebentar. Sabar akhi, sabar ukhti. Pahala sabar tidak didapat kecuali dengan cobaan yang datang. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan di atas kapasitas seseorang. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Udah kita laluin, nikmatin pada saat itu sambil ikhtiar mencari jalan keluar. Ingat akhirat target kita. Semua dunia tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Insya Allah dengan 10 pilar ini, mudah-mudahan rumah tangga antum bisa bertahan dan jadikan sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surga.